Baiklah, kita lanjutkan proyek sistem informasi penggajian ini ya, dengan menggunakan Microsoft Access ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat query ya, karyawan lihat, dan sedikit mendesain dari ini ya, bagian dan jabatan. Untuk kesempatan kali ini saya akan coba membuat sebuah proses ya, karena dimana untuk penggajian itu ada beberapa proses ya, ada tunjangan, ada potongan, ada absensi ya. Dan ini akan nanti kita jadikan sebagai dasar untuk proses penggajian ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita coba buatkan ya, kita coba buatkan di sini tabel tunjangan dulu ya, kita buat ya. Oke, kita create tabel, lalu kita desain view. Di sini kita kasih nama tabel tunjangan ya. Tabel tunjangan ya. Oke, kita bikin yang pertama adalah ID tunjangan ya, auto number, lalu kita bikin ID karyawan. Ini adalah tabel yang akan merelasikan ke tabel karyawan ya. Lalu tanggal ya, tanggal kapan tunjangan itu dilakukan ya, saya kasih formatnya adalah medium ya, medium date. Lalu kita isi deskripsi ya. Nah, deskripsi ini saya bikin long text ya. Lalu kita bikin jumlah ini kita bikin tipe data number, tapi formatnya adalah desimal ya, atau number atau desimal ya, bukan desimal di sini karena ini nilai rupiah ya. Formatnya adalah standar ya. Decimal place nya kita bikin 0 saja ya. Oke, kita simpan ya, lalu kita tambahkan ya di sini untuk transaksinya ya, created ya, created add ya, ini untuk memantau kapan data ini diinput ya, dengan format tanggal dan waktu ya, general date. Begitu juga untuk update-nya. Untuk update-nya sama ya, untuk memantau kapan data ini ada perubahan ya, atau update ya. Oke, kita simpan, lalu kita buatkan formnya ya sekaligus ya. Seperti di sini sudah punya form bagian. Nah, mungkin biar sama ya, kalau menurut saya kita coba samakan saja ya, kita copy gitu ya, biar nanti tinggal diedit. Nah, di sini kita sudah punya namanya tunjangan ya, tunjangan. Nah, ini ya, 1 2 3 4 ya, ada 4, ada 5 ya. Oke, ada 5 sini, 1 2 3 4. Nah, mungkin yang ini yang jabatan ada 5 ya, 1 2 3 4 5 ya. Kita ambil yang jabatan aja ya, kita copy form jabatan, Ctrl C Ctrl V, kita ganti menjadi tunjangan ya. Nah, lalu kita klik di sini desain view. Nah, desain view pertama yang kita rubah adalah captionnya dulu, ini tunjangan ya. Lalu kita rubah datanya ya, ini datanya data tunjangan. Nah, di sini kita rubah ID tunjangan. Nah, di sini ID karyawan ya, di sini ada tanggal ya. Nah, ini baru deskripsi ya. Setelah deskripsi
jumlah ya. Kalau creative-nya itu nggak perlu ya, saya rasa ya, ini nggak perlu. Status sama apa namanya, status sama buttonnya ya, ini ya mungkin kita rubah dulu deh ya. Ini ID ya, ID tetap ini karyawan ya, berarti ini nama karyawan ya. Nah, ini kayaknya ini tanggal kita kecilkan ya. Nah, ini tanggal kita perkecil ya, mungkin segini cukup ya untuk tanggal, geser. Nah, ini untuk ID karyawan juga sebenarnya cukup segini ya, cuman kita lebarkan lagi sedikit supaya buttonnya labelnya kelihatan. Nah, segini ya, ini kita rapihkan lagi, geser. Nah, deskripsinya juga kita geser, jumlahnya kita geser ya. Nah, lalu ininya juga kita geser nih, apa ini buat, jadi kita hapus ini ya, ini kita perkecil. Oke, nah di sini ini bukan level tapi adalah jumlah ya. Jumlah, nah jumlah ini bukan combo ya, tapi ini adalah kita rubah menjadi teks biasa ya, text box ya, bukan combo. Nah, lalu ini kita bikin tulisannya rapi di sebelah kiri semuanya ya. Home, left ya, ini ya, right, left, data kiri. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini ya, ini tanggal. Oke, ini deskripsinya, ini nilainya. Nah, ini adalah korelasi. Nah, ini korelasi ke tabel karyawan ya. Berarti di sini seharusnya adalah kita buatkan combo ya di sini ya. Change to combo box ya. Nah, di sini arahkan ke tabel karyawan ya. Ya, nah di sini ID dan nama yang diambil ya, diurut berdasarkan nama, ascending ya, simple. Nah, karena ini 2 maka formatnya dirubah, kolom kolomnya 2, lebarnya ID itu 1 cm, ditambah nama itu banyak ya, bisa 5 cm ya, tapi total jadi 6 cm di sini. Oke, kita simpan lalu kita lihat. Nah, kurang lebih begini ya, jadi nanti cara ngisinya begini ya, ini deskripsinya, ini tanggalnya ya, ini untuk tunjangan nilainya berapa, deskripsinya apa gitu ya. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke tabel home sini ya, di send view, klik kanan, kita simpan di proses, di tunjangan di sini diklik. Nah, ini di tabel datanya kita arahkan ke home tunjangan, kita simpan lalu kita view proses. Nah, ini tunjangan sudah bisa dijalankan di sini ya, gitu ya, untuk tunjangan ya. Mungkin saya isi beberapa data saja ya, saya isi yang pertama yang ada di atas aja lah. Untuk Adi tanggalnya kita rencananya untuk di April ya, saya hitung per tanggal 1 aja ya. Ini adalah tunjangan lainnya lah gitu ya, atau ada tunjangan lembur ya. Lembur berapa nilainya, misalkan 500.000. Nah, ini masih ke kunci ya, kita ini dulu ya, di send view dulu ya, di tabel tunjangan ini di send view.
ini masih terkunci ya. Data, nah ini lognya 0 ya. Simpan, kita ulang ya. Kita isi 3 data dulu ya. Proses tunjangan Adi Putra, tanggalnya buat besok tanggal 1 lembur misalkan ya. Lembur tab ya 500.000. Nah ini nanti bisa kita desain lagi formnya ya, desain view, lalu kita lihat di sini buttonnya tabnya ya. Pertama adalah ID ya, pertama ID nggak ada loncat-loncat, kedua kode, tiga ini deskripsi sama button. Nah deskripsi ini kayaknya jumlah ya, deskripsi dulu baru jumlah itu ya. Ini teks ini kita jumlah ya. Oke, coba kita lihat di sini formatnya yang di order. Kita lihat di jumlah ini. Nah ini jumlah ya, bukan teks. Oke, kalau sudah kita isi lagi berikutnya datanya ya. Proses tunjangan kita isi lagi Adi Ramadan ya. Ini tanggalnya tanggal 1, saya bikin tanggal 1 aja bukan contoh ya. Ini juga sama lembur, ini 200.000 ya. Lalu berikutnya Ahmad Setiawan, bikin saya tanggal 1 April ya, lupa ya, 1 April lembur, ini 300.000. Nah ini salah tanggalnya, kita ubah di April ya. Oke, nah ini tanggalnya kita rubah formatnya biar bagus ya. Kita simpan dulu ini desain view ya. Nah ini tanggalnya itu kita rubah formatnya menjadi ini ya. Simpan, kita lihat lagi hasilnya, proses tunjangan. Nah gini ya, nah, kira-kira seperti ini. Jadi nanti proses lembur diisi di sini ya, terus ini ya. Nah, kita mungkin di sini tidak perlu fasilitas tambah edit karena ini bisa menggulung ke atas gitu ya. Mana yang terbaru ya di bawah, kalau ini sisinya gitu ya, yang terbaru di bawah, yang ini naik ke atas gitu ya. Jadi kalau mau terbaru ya tinggal digeser aja ke sini, klik tambahin terus gitu ya. Kira-kira begitu cara untuk melakukan input datanya. Lalu kalau kita mau melihat hasilnya, kita tambahkan di sini aja buttonnya ya. Kita create ya, query tunjangan. Nah di sini kita korelasi terhadap tabel karyawan ya. Nah ini, jadi di sini ID tunjangan ya, kode atau NIP, nama karyawan, lalu sebentar saya ulang tanggal dulu kali ya, tanggal dulu ya, terus NIP, nama ya, lalu deskripsi, atau deskripsi nggak perlu ya, jumlah ya. Nah diurut ini berdasarkan tanggal kalau ini ya, transaksinya. Kita lihat descending, jadi yang paling atas, yang paling belakang di atas ya. Kita simpan, saya kasih nama tunjangan, lihat ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah ini ya, ini tidak terlihat ya. Nah, kita rapikan ininya, apa namanya, captionnya ya. Saya desain view dulu. Di sini adalah ID, saya bikin ya. Di sini adalah tanggal. Di sini kita kasih NIP ya, nomor induk karyawan. Di sini kita kasih nama karyawan. Di sini deskripsinya ya. Deskripsi tunjangan ya, sama jumlahnya.
kita simpan, kita view ya. Nah, di sini bisa dirubah nggak sih? Itu ya. Wah, ini bisa dirubah ya, supaya tidak bisa dirubah ya. Ini kita desain view, lalu diklik kanan total ya. Oke. Nah, baru kita buatkan button di sini ya, di tunjangan desain view. Ini tambahkan button lihat ya. Desain, tambahkan button di sini ya. Ini kita miscellaneous run query, nah, arahkan ke tunjangan lihat ya. Ini lihat data, atau cukup dengan menu ini aja kali ya. Nah gitu ya, karena ini kecil ya. Oke ya. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Proses tunjangan, nah saya akan lihatnya di sini. Nah ini ya hasilnya, ini sudah tidak bisa dirubah ya. Oke, ini adalah sebuah proses tunjangan ya, yang nanti akan menjadi sebagai data tambahan untuk gaji. Nah ini nih juga belum kita rubah ininya ya, formatnya ya. Coba kita desain view dulu ya, tabel tunjangan ini masih ada yang kurang gitu ya kan. Desain view, nah ini di sini klik formatnya, kita ubah nih standar ya. Kita bikin standar, ini desimal, kolom desimalnya 0 ya. Kita lihat ya, proses tunjangan. Nah ini kita lihat, oh ini sudah ya 500 pakai titik kita ya, formatnya udah berubah. Nah ini juga udah berubah ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saja dulu ya, terkait tentang proses tunjangan ya. Kita akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.